silakan berdua boleh, Pak saling menambahkan. Silakan Pak, agak maju lagi Pak, sisi sudut sini Pak. Lagi maju lagi. Ya silakan. Dengan menggunakan media Microsoft 365 ini, kemudian yang tampilannya adalah menggunakan tampilan SWE, itu ada bisa diletakkan di sana PPT, bisa untuk mengungkapkan materinya, bisa pula dengan gambar, bisa pula dengan film. Dengan begitu, dengan variasi yang sebanyak itu, maka anak tidak menjadi bosan, anak tidak menjadi jenuh. Kalau hanya melihat materi yang ditampilkan di dalam Microsoft Word, itu akan menjenuhkan bagi anak. Karena tidak ada gambar ya? Tidak ada gambar. Kalau di dalam SWE yang seperti ini, ada gambarnya, sehingga gambar itu dapat memperjelas apa yang ada di dalam teks. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi kan jalan terus ya. Kalau ini saya baca belum sampai selesai, kurikulum lalu langsung bergerak bagaimana Pak? Bisa menghentikan nggak itu? Sehingga dia jalan terus belum sampai selesai. Bisa dihentikan. Terus di pause kemudian dikembalikan lagi bisa. Jadi di pause aja Mas. Ngeposnya gimana kalau mau belum selesai gitu? Ini jalan ya. Di pause Pak Yazid. Oh ini di pause saja. Jadi dia bisa berhenti, kemudian bisa dipahami seluruh kalimat yang ada sehingga siswa dapat memahami kalimat itu secara benar. Seperti itu. Ini kalau tahu ini tampilan ini tentang menjelaskan apa Pak? Kurikulum 13 yang diberlakukan, kemudian pengenalan kurikulum. Kemudian dan pengembangannya yang dilaksanakan di SMP 22. Itu dilanjutkan lagi, ditampilkan di filmnya Pak Yazid. Sehingga ada variasi. Tidak hanya teks narasi saja, tidak, ada PPT-nya, ada film yang akan menguatkan pembelajaran itu sendiri. Oh, gambaran pelaksanaan kurikulum 13 itu seperti ini dalam tulisannya. Kemudian bagaimana dalam contoh praktek pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Nah, Pak Yazid, monggo ditampilkan contoh pelaksanaannya, filmnya. Nah, itu seperti itu. Dalam satu rangkaian itu ada teks narasinya, ada materinya, ada PPT-nya, kemudian ada film yang akan menguatkan apa yang ada di dalam teks materi itu. Itu seperti itu. Ini kan materi tentang kurikulum. Nggih. Enggak apa-apa dibesarkan supaya kita bisa dengar. Nah, ini adalah praktek pembelajaran dari kurikulum yang sudah ada tadi. Oh, ini loh yang namanya praktek pengajaran kurikulum 13 yang ada di SMP 22. Seperti itu. Ini sebelum masa pandeminya seperti itu. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya, ada metode ceramah. Tidak ada. Ada. Kemudian menggunakan media apa dan sebagainya ada seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan LCD proyektor dan sebagainya. Sehingga antara rentetan materi yang pertama dengan yang terakhir itu nyambung jadi satu. Ini materinya penjelasannya seperti ini, teorinya seperti ini, kemudian ini loh praktek pembelajarannya seperti ini. Seperti itu. Sehingga anak itu memahami benar. Tidak hanya sekedar bisa memahami kalimat ditafsirkan sendiri, oh ternyata ini ada visual, ada gambarnya. Oh ternyata ini ada filmnya yang bisa lebih mudah dipahaminya. Itu seperti itu. Tadi di wadah yang sebelumnya, tampilan sebelumnya itu hal seperti ini dijelaskan ya, secara teori dijelaskan. Secara teori dijelaskan. Jadi ada yang namanya pengetahuan di dalam kurikulum 13 itu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, yang ini yang keterampilan. Anak-anak ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Ini yang penting. Dan bisa dikembalikan yang tadi yang teori, Mas, yang atas untuk bisa connectingnya dengan yang di video bagaimana, Pak? Supaya anak nggak bingung. Ya ini nih yang teori ya. Yang teorinya. Yang betul. Oke. Ini adalah penilaian keterampilan. Ya, keterampilan itu ada praktek, ada produk, ada proyek. Nah, di gambar tadi, di film tadi, ada yang nilai keterampilan. Anak itu di dalam prakarya itu dengan membuat hubungan listrik, kemudian mengobeng sendiri itu dan sebagainya, itu adalah keterampilan. Itu keterampilannya. Seperti itu. Ada produk, ada hasil, ada hasilnya. Ada proyek, ada penugasan yang ditugaskan kepada siswa itu kemudian menghasilkan sesuatu. Nantinya seperti itu. Nah, portofolio yang seperti biasanya anak itu portofolionya seperti apa? Tiap bukti-bukti, tiap hasil mengerjakan dan sebagainya. Ini misalnya kalau ada praktik ya, ada kegiatan
praktik. Nah, jadi penilaian di dalam K13 itu kan ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Maka dua-duanya itu merupakan satu penilaian yang digabungkan jadi satu. Artinya digabungkan jadi satu begini. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Di dalam pembelajaran pun ada seperti itu. Ada pengetahuannya disampaikan, keterampilannya juga dikerjakan seperti itu. Tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga praktek. Seperti itu. Oke, nanti kita lihat chattingnya untuk pertanyaannya apakah juga disediakan gitu Pak? Untuk chatting yang ini ada nggih? Wonten nggih? Atau gimana Mas? Atau di postnya? Ada nggak? Jika ada anak yang bingung begitu bertanya, oh iya, tanya jawabnya. Coba. ada nggih? Nanti disambung di segmen berikutnya Pak. Kita akan putus dulu di segmen berikutnya. Nanti apakah ada jika anak merasa bingung dengan proses ini, apakah disediakan form tanya jawab sehingga terjadi interaksi dengan sekolah dengan siswa gitu. Oke, nanti disambung dulu Pak di segmen berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Untuk interaksinya itu bagaimana Pak yang dilakukan oleh panitia panitia MPLS kali ini? Di dalam MPLS ini di SMP Negeri 22 ada 12 gugus. Masing-masing gugus itu dikomandani oleh satu koordinator gugus. Jadi koordinator gugus itulah yang akan mengkoordinasikan dalam gugus itu. Ketika ada anggota grup gugus itu, salah satu anak kemudian tidak paham tentang sesuatu, maka bertanya di dalam grup itu yang akan dijawab oleh koordinator gugus. Ketika koordinator gugus itu kemudian kesulitan untuk menjawab, kemudian kami punya grup koordinator gugus, kemudian kami sebagai ketua MPLS LOS di SMP 22 akan menjelaskan itu, bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Nah, dari koordinator gugus tadi kemudian dijawabkan kembali kepada anggota grupnya masing-masing. Sehingga tidak ada masalah untuk pelaksanaan kegiatan MPLS di SMP Negeri 22 Surabaya. Ya, jika ada pertanyaan apakah langsung terjawab atau perlu diskusi dulu antar gugus gitu? Langsung dijawab karena setiap hari kita mengadakan koordinasi koordinator gugus itu. Setelah koordinasi kita adakan evaluasi setiap hari. Jadi sebelum pelaksanaan kita koordinasi, pelaksanaan hari pertama kita koordinasi lagi, kemudian evaluasi. Apa kekurangan hari ini, apa yang akan kita lanjutkan hari esok. Seperti itu. Jadi ada koordinasi, kemudian ada evaluasi supaya pelaksanaan kegiatan hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Walaupun hari ini tidak kurang satu apapun, maka ada peningkatan di hari ke depan. Seperti itu. Nah, saya pertanyaan Pak, ini dengan Pak siapa ini Pak? Dengan Pak Yazid. Pak Yazid monggo Pak. Ini dengan di gugus berapa ini Pak? Saya di gugus 6. Di gugus 6. Di gugus 6 mulai hari ini atau kemarin apakah ada pertanyaan yang cukup signifikan ya di siswa? Monggo silakan seperti apa pertanyaannya rata-rata. Saya di gugus 6 sudah dari hari Sabtu, kemudian pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa itu hari kemarin tentang kegiatan ibadah. Jadi ibadah ketika ada yang beragama Islam sedang berhalangan, harusnya ibadahnya difoto. Masih terekam di sini? Masih ada, masih ada. Iya. Bisa ditunjukkan kalau ini ada yang bertanya, Pak mau tanya kalau berhalangan bagaimana? Ini mana? Pak, ini. Ya. Bisa ditampilkan, oke? Pak mau tanya kalau berhalangan bagaimana? Iya. Kemudian jawabnya? Saya jawab, ini untuk yang perempuan beragama Islam yang sedang halangan bisa berdoa, yang lainnya silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Itu saja ya pertanyaan. Jenengan tidak mencantumkan bahwa jenengan menjawab pertanyaan itu sehingga anak kan bisa langsung terkonek ya. Oh ini lagu dijawab gitu kan? Lagu itu gimana? Ya, ini karena yang bertanya hanya satu, jadi langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan seperti itu. Ini jenengan ya yang jawab tadi ya? Iya betul. Oke, di bawahnya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah tidak ada, semuanya sudah clear, sudah jelas semuanya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Sudah saya kerjakan Pak, apakah setiap mengerjakan form itu harus mengkonfirmasi ke grup gitu Pak? Setiap mengerjakan form tidak perlu mengkonfirmasi karena sudah datanya terekam di formnya langsung. Jadi pelaporan siswa di grup ini hanya untuk kepada koordinator saja. Sedangkan untuk kegiatan LOS-nya sendiri sudah terekam di formnya langsung. Jadi sudah saya kerjakan Pak, bawahnya lagi ini Ananda siapa ini sudah Pak. Ini tidak wajib ya? Tidak wajib, tidak wajib. Oh, tidak wajib. Ya. Ya. Jadi kalau mau ngirim ya silakan, enggak juga enggak masalah. Betul, karena
kita selesai kegiatan pun juga terus mengontrol siapa yang sudah, siapa yang belum. Kalau ada yang belum kita konfirmasi lagi seperti itu. Oke, mungkin ke bawah ini rata-rata apa yang mereka? Oh ya, cuma sudah, sampun gitu ya. Betul. Ini abaikan saja kalau sudah sampun. Nah, ini ada foto di WhatsApp, cium tangan kepada orang tua. Apakah pengiriman ini di grup ataukah pengiriman ke form tadi? Ini foto dikirimkan melalui grup, Pak. Karena ini berkaitan dengan yang salaman itu adalah pamitan berangkat mengerjakan los. Kemudian yang ibadah adalah penutupan los untuk hari itu. Jadi setelah itu anak-anak bisa mengirimkan ke grup. Setelah itu dari koordinator gugus bisa mengirimkan ke ketua MPLS langsung. Oke. Jadi semua foto-foto ini, salaman ini grup ya posisinya? Ya betul. Tidak dimasukkan form? Betul. Berarti jenengan pada saat pengiriman gambar ini di satu waktu akan terjadi penumpukan gambar yang cukup banyak gitu ya? Iya betul. Sesuai anggota grup. Jadi bisa barengan ya masuk foto? Bisa. Bersama-sama. Pada saat waktu yang sama. Betul. Ada trouble Mas ketika bersama-sama foto masukkan centung. Sejauh ini tidak ada trouble karena insya Allah perangkat juga mengatasi seperti itu. Oke. Di jam berapa misalnya foto? Setelah salat zuhur mulai jam 12 sampai jam 3. Di jam-jam itu ya, Iya, pengirimannya. betul. Oke, ke bawah lagi kalau boleh tahu, cuma hanya sudah saja ya. Iya, ini hanya mengkonfirmasi fotonya dikirim di sini, diberi nama dan gugusnya. Nah, oke, nanti ke bawah lagi cuman foto-foto ini kemarin ya. Iya, kemarin. Oke, ini. Nah, dalam bentuk kolase, monggo dijelaskan kolase apa saja yang ada di foto ini. Ya, dalam kolase ini hanya ada 2 gambar, yaitu gambar pertama. Mungkin salah satu yang iya. separuh di layar sana masalahnya. Oh iya. Jika diklik satu mungkin. Nah, ini masih loading. Oke, nah apa saja? Oh 3 ya. Nah, dalam kolase ini ada 3 gambar. Yang pertama yang di bawah ini adalah foto pamitan berangkat mengerjakan kegiatan los. Kemudian yang kedua ini adalah ketika si anak sedang mengerjakan los. Dan yang ketiga yang atas ini adalah ketika dia mengakhiri kegiatan los dengan cara beribadah. Itu saja ya. Seperti itu ya. Yang dibutuhkan ya. Iya, dibuat satu gambar biar tidak terlalu banyak gambar. Satu foto kolase. Oke, Gitu, biar ya. nggak terlalu kiriman satu Iya. anak ini berapa foto Betul. ya. Iya, betul. Tiga ini. Oke. Kembali ke panjenengan, Pak. Itu ada geoteknya, kemudian juga apakah semua digeotekin atau hanya pada salaman saja? Nah, geotek itu fungsinya adalah untuk menekankan pada kedisiplinan dan kejujuran. Jadi pada saat salaman itu pukul berapa? Di jadwal kami salaman itu adalah pukul 7 kurang 15 menit. Anak itu pamitan untuk melaksanakan los kepada orang tua. Kalau di geotek akan muncul letaknya di mana, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, itu akan muncul. Sehingga kejujuran anak dapat dipantau, tanggung jawabnya anak dapat dipantau, kedisiplinan anak dapat dipantau. Jadi memang kami sarankan kepada orang tua wali murid untuk menggunakan foto yang ada geoteknya. Dan alhamdulillah mayoritas itu foto ada geoteknya semuanya. Baik, disambung segmen berikutnya Pak, ada banyak sekali pertanyaan. Hari ini kan mengisi apa ya? Kuesioner atau Besok baru prosesnya. Oh, pastinya hari ini adalah cuman kegiatan hari ini? Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran biasa. Baik, nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa kegiatan berikutnya di segmen berikutnya setelah berikut ini. Baik, kita kembali lanjutkan. Nah, Pak atau Ibu silakan bagaimana kalau Bapak ini dulu. Bagaimana cara memantau guru anak mengerjakan tugas atau aktivitas siswa selama mungkin ada ujian atau ada apa istilahnya materi-materi yang disampaikan. Jadi setiap materi yang diberikan kepada siswa, kemudian siswa itu akan menjawab pertanyaan yang ada melalui form. Dari form itu bisa dilihat berapa banyak respon yang masuk. Jumlah siswa kita itu ada 429 yang ikut los pada tahun ini. Nah, pada jam ini kira-kira anak itu yang sudah merespon ada berapa anak? Nah, itu seperti itu. Ketika yang respon itu agak lambat, maka di WhatsApp grup masing-masing gugus diberitahukan kepada siswanya segera untuk menyelesaikan atau respon pada materi yang ada. Kemudian dipantau lagi pada responnya sini. Seperti itu. Jadi
biasanya ada perkembangan respon yang cukup bagus. Jadi koordinator gugus tidak hanya tinggal diam, tetapi secara aktif memantau apa yang telah dilakukan anak di rumah. Ketika anak itu lambat respon, maka diberitahukan lagi lewat koordinator gugus di dalam gugusnya masing-masing. Ini, monggo Mas, seperti apa respon dari siswa kepada panjenengan selaku ketua gugus ya posisinya? Monggo dijelaskan respon mereka kepada panjenengan sehingga jenengan bisa mengevaluasi apa yang dilakukan oleh siswa. Ini pada yang ditampilkan ini adalah materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Di situ ada 10 nomor, sekaligus ada juga nama serta gugusnya. Jadi ini semua gugus terlingkup di sini. Respondennya sini sudah ada 442 responden. Gitu. Ya, nanti hasil responnya bisa muncul melalui Excel. Jadi kita bisa memantau, mensortir berdasarkan gugus 1 sudah berapa respon, gugus 2 berapa respon, dan seterusnya. Panjenengan apakah hanya gelondongan saja, apakah sampai detail ke nama-nama mahasiswanya? Sampai detail sampai nama-nama siswanya. Jadi satu gugus ada yang nggak ngerjakan bisa terpantau dengan baik. Ada ya, yang nggak terpantau ini ya. Ya ini hasilnya, ini hasilnya. Ini ada anonymous. Ya ini maksudnya mereka mengerjakan tanpa menggunakan email. Jadi semua orang yang punya link bisa mengerjakan. Tanpa email, terus akhirnya dia mengerjakan apa? Langsung mengisi responnya saja. Karena di situ sudah ada kolom nama dan juga kolom gugusnya. Jadi kita nggak sampai mencari-cari ini siapa yang mengerjakan, ini apakah anak sini atau bukan dan seterusnya. Untuk memantau apakah di gugus jenengan semua sudah mengerjakan, bagaimana mantaunya gitu? Apakah di isian form yang tadi itu ada isian tentang gugus, mulai gugus 1 sampai gugus 12. Dan itu tinggal kita sortir, mengetahui nanti akan secara urut berurutan nama anak mulai gugus 1 sampai gugus 12. Gugus 1 absen 1 sampai absen 35. Gugus 2 absen 1 sampai absen 35 dan seterusnya. Terpantau ya, ada 1 atau 2 anak yang belum mengerjakan terpantau? Bisa terpantau karena kita sudah juga punya absensinya. Itu. Jadi manual atau secara elektronik dia, secara IT bisa langsung, secara pemrograman bisa langsung terpantau? Secara IT bisa terpantau. Bisa ya, jadi Anda panjenengan ada berapa ini siswa yang gugus saya ada 36 siswa. 36 siswa. Itu terpantau mungkin 1 anak gitu aja langsung muncul ya? Muncul betul, karena misalkan anak gugus 6 ada 36 siswa, kemudian di respondennya yang tertulis gugus 6 hanya ada 35 siswa misalkan, maka ada 1 siswa yang belum mengerjakan. Apa aktivitas jenengan ketika ada 5 atau 2 anak yang belum mengerjakan? Saya pantau, saya konfirmasi, saya cari namanya siapa yang belum mengerjakan, saya WA kenapa belum mengerjakan, dan kalau bisa segera dikerjakan sehingga kegiatan LOS bisa selesai tepat waktu. Butuh berapa menit Pak ketika jenengan menemukan sampai melakukan balasan kepada siswa yang belum mengerjakan? Kurang lebih tidak sampai 5 menit karena nanti langsung respon, dan alhamdulillah siswa juga standby di depan tugasnya, HP-nya, sehingga kita berkomunikasi juga langsung direspon dengan baik. Jadi nggak terlalu lama-lama ya ketika jenengan mencari sama mengkonfirmasi juga terlalu lama? Iya, nggak terlalu lama. Oke, baik, bisa saya terakhir nanti sama Ibu Kepala Sekolah untuk closingnya seperti apa kegiatan MPLS kali ini setelah berikut ini. Ya, sebenarnya ini cukup mudah, tapi kalau tidak terbiasa pasti akan menyulitkan bagi mereka. Monggo Bu, apa yang harus dilakukan oleh siswa dan orang tua selama masa daring seperti ini gitu ya? Kadang kan kita belum nggak tahu persis apa yang dilakukan di rumah, ya, sementara kita hanya by data yang kita lihat. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Jadi begini, anak-anak di SMP Negeri 22 itu sudah terbiasa dengan menggunakan daring. Nah, harapan kami, jadi dengan kita biasakan adanya daring semacam ini, anak-anak kelas 7 baru nanti akan terbiasa pada saat masuk besok bulan Januari, mereka sudah siap dengan kebiasaan yang semacam ini, sehingga hal ini tidak menjadi asing lagi. Nah, selain itu dengan adanya MPLS ini, meskipun mereka tidak bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, namun mereka dengan adanya kegiatan daring semacam ini, mereka akan mengenal kepala sekolahnya siapa, Bapak Ibu gurunya yang mengajar siapa, dan teman-temannya
juga siapa seperti itu. Sehingga mereka pada saat masuk di sekolah, harapan kami mereka sudah betul-betul siap untuk mengikuti pelajaran dan mereka merasa nyaman dan senang untuk bersekolah di SMP Negeri 22 yang merupakan sekolah harapan mereka pada saat SD dulu. Jadi ini sifatnya masih pembiasaan menggunakan alat ini ya? Ya, sama mengenal lingkungan sekolah, mengenal bapak ibu gurunya, mengenal warga sekolah. Sehingga pada saat masuk mereka sudah tidak asing lagi, baik dengan warga sekolah ataupun dengan kebiasaan pada saat KBM di sekolah gitu. Metodenya seperti apa pengenalan supaya mereka nanti benar-benar ini kan lewat media kemudian datang ke sini itu nggak terasa asing gitu. Apakah hanya foto, apakah hanya pertanyaan gitu? Nah, jadi anak-anak ini kan dibentuk dalam bentuk grup-grup. Nah, sehingga apabila ada yang mereka tidak tahu atau tidak paham, mereka bisa langsung menanyakan di dalam grup itu yang tentunya akan segera direspon oleh koordinator gugusnya masing-masing. Gitu ya. Oke, mungkin pesan pada siswa dan wali murid ya terutama seperti apa selama masa pandemi kali ini. Jadi pesan kami pada anak-anak, mudah-mudahan anak-anak meskipun dalam kondisi yang pandemi seperti ini tetap merasa nyaman, tetap merasa senang dan mengikuti MPLS dengan sungguh-sungguh. Sehingga MPLS ini betul-betul menjadi sarana atau media yang menjembatani antara orang tua, siswa dan pihak sekolah. Sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka sudah menjadi betul-betul warga SMP Negeri 22 yang tidak asing lagi dengan sekolahnya. Harapan kami seperti itu. Apakah nanti pada Senin depan ketika masuk juga masih proses seperti ini untuk pembelajarannya? Tetap, tapi dengan materi yang beda. Jadi ini kan masa pengenalan sekolah. Pada hari Kamis besok kami akan menyelenggarakan bridging course yang mana itu untuk pemetaan kelas. Nah, kemudian setelah itu nanti pada hari-hari terakhir anak-anak akan dikenalkan dengan ekstrakurikuler sekolah dalam bentuk video-video pada masing-masing ekskul. Sehingga mereka akan tahu ekskul yang ada di sekolah ini apa saja, seberapa menariknya apa ekskul itu. Nah, kemudian bahkan anak-anak kita minta untuk mengirimkan video yang mana bakat mereka itu apa. Misalnya dia pandai menyanyi atau mungkin dia atlet olahraga apapun. Nah, dia tampilkan dalam bentuk video. Sehingga dengan ada kegiatan itu kita sambil tahu kita mengeksplor kemampuan anak-anak. Oh, jadi di sekolah kita itu ada atletnya sekian, ada yang mampu pintar nyanyi dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat masuk dia bisa masuk ke ekskul yang dia inginkan gitu. Dan nanti pada saat minggu depan anak-anak sudah belajar KBM dengan menggunakan sistem daring. Jadi dengan materi KBM sudah bukan MPLS lagi, kan sudah kenal dengan lingkungannya seperti itu. Matur suwun Bu, kegiatan hari ini semoga teman-teman ya mulai terbiasa ya dengan gaya yang daring seperti atau online seperti ini, semoga menjadi manfaat. Matur suwun, atas tapi tidak nempel, tasnya tapi nggak nempel.